Kan gini loh, macam mana orang yang susah kali mengerti. Iya, Ada di kitab orang mana, Bang? Tunjukkan di kitab mana iblis disuruh menyembah kepada Allah. Contoh di Matius bukan 4 ayat 6 iblis. tadi. Aduh, nubuatan itu berlaku general. Paham nggak kau? Perintah itu berlakunya general kecuali hukuman disebutkan namanya iblis, maka hukumannya berlaku kepada iblis. Halo Adi dan Pratama, selamat sore. Silakan apa yang mau dimasukkan? Apa yang mau disampaikan? Selamat sore. Ya, gimana Bang? Enggak ada. Silakan. Ini maksudnya apa ini Bang? Muslim silahkan bertanya ya. Gitu ya Bang ya? Iya, silakan. Tanya-tanyalah. Kalau Bang, Kristen juga bisa bertanya. Silakan. saya Muslim Bang. Mau bertanya tentang Matius 4 Bang. Boleh nggak Bang? Boleh bacakan. Matius 4 di ayat 10 Bang. Jawab Ya. Yesus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Maksudnya engkau yang di situ siapa Bang? Kalau boleh tahu. Ya. Karena pada saat itu iblis sedang berbicara kepada Yesus. Ya kan? Maka yang dimaksud itu Yesus kan marah menghardi iblis. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis itu enggak tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Iblis tidak tahu siapa yang harus disembah. Setelah Yesus kasih tahu, maka datanglah iblis, kan menunggu waktu yang tepat. Datanglah iblis di abad-abad kemudian dan buat kitab-kitab iblis. Di dalam kitab-kitab iblis itu selalu tertulis, aku adalah Tuhan sembelahku. Aku adalah Tuhan sembelahku. Kenapa? Karena iblis sudah tahu siapa yang mau disembah. Waktu zaman Yesus, iblis nggak tahu siapa yang mau disembah. Setelah Yesus berlalu, datanglah nabi-nabi palsu, datanglah si penyembah iblis, datanglah iblis itu selalu berkata, aku adalah Tuhan sembelahku. Iblis selalu minta disembah sejak bertemu Yesus. Silakan. Itu kalau boleh tahu ya Bang ya, tertulis di kitab mana itu? Kan ada tertulis. Tertulis di kitab mana itu Bang? Tunggu, aku cari. Halo? Ya, di situ tertulis engkau Bang. Engkau itu iblis atau Yesus Bang yang dimaksud? Alkitab, coba Matius 4. Matius 4. Sebab ada tertulis. Enyalah iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini kan engkau itu adalah iblis. Karena dia berhadapan dengan iblis. Silakan. Di situ kalau saya pahami itu Bang ya, itu adalah iblis Bang. Engkau yang memang biasa itu ditujukan kepada iblis. Memang bukan iya kan kepada ku bilang Yesus. iblis. Kan ku bilang iblis. Enggak, maksudnya Kan nyalah iblis, nyalah iblis. Ya. Nyalah engkau iblis. Di situ kan dimasukkan iblis ya kan. Yesus berkata kepada iblis ya kan. Nah, sebab ada tertulis engkau harus menyembah pada Tuhan Allahmu. Nah, di ayat 9. Di ayat 9 itu kan iblis menyuruh Yesus untuk menyembah kepada dirinya tuh. Iya. Iya kan? Nah, ditolak oleh Yesus. Ditolak oleh Yesus ada di ayat 10 tadi. Ya. Aku tidak mau menyembah engkau iblis, nyahlah daripadaku sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah lain. Yang dimaksud Allah-Allah lain itu adalah iblis. Itu ada tertulis di kitab Ulangan. Kitab Ulangan di pasal 6 di ayat 13. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 13. Di situ kan ditujukan juga kepada bangsa Israel. Bukan roh jahat seperti iblis ya kan. Nah, kalau kita baca lagi untuk mengertikan ayat 10 itu ada di ayat 4, ayat 6 dan ayat 7. Itu juga ada kata tertulis. Apa yang mau kau jelaskan? Memang itu iblis.
Aku juga bilang iblis kok. Terus apa bedanya? Engkau di situ kan huruf kapitalnya kan besar, Bang. Iya memang besar. Iblis juga huruf kapital I-nya. Silakan. Iya, engkau itu kan adalah Yesus yang dimaksud, Bang. Iblis yang dimaksud, kan kalimat itu masih nyambung. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis," tanda seru, belum titik. Sebab ada tertulis yang mengatakan itu Yesus. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, katanya sama iblis. Masih satu rangkaian kalimat ini. Kata tertulis itu sebuah nubuatan ya, Bang ya? Ya. Apakah ada nubuatan untuk iblis? Nubuatan itu bukan hanya berlaku pada iblis. Tapi dibilang Yesus sebab ada tertulis bahwa di perjanjian lama itu ada tertulis. Manusia itu menyembah hanya kepada Tuhan. Sudah kubukakan tadi. Diulang Kejadian 24 ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Misalnya begitu-begitu. Dan banyak lagi ya. Iblis yang menyembah kepada Tuhan yang mana itu ayatnya, Bang? Iblis juga menyembah kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Dia kan tidak mau. Kan disuruh Yesus. Hanya kepadanya engkau menyembah iblis. Dia nggak mau. Paham nggak? Saya belum paham itu, Bang. Itu kan ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Di mana itu tertulis di kitab apa coba? Ya. Begini, Dek. Ada misalnya aku bilang, "Hai Adi, sembahlah aku." Datang Adi bilang, "Aku nggak mau nyembah kau." Karena ada tertulis, sujudlah hanya kepada Allah. Kan tidak ada dibilang nubuatan itu bahwa sujud kepada Allah itu bernama Rudi. Kan tidak ada. Dan aku tidak mau menyembah Allahmu. Kayak gitulah iblis. Yesus mengatakan sebab ada tertulis hanya kepada Allah aja engkau menyembah. Iblis tak mau. Paham ya? Silakan. Iya, itu kan ada, sulit sekali sih. Di situ kan tertulis artinya ada di kitab lain mengenai hal itu. Seperti contoh di Matius 2 Matius 4. Sebentar. Di ayat 4 ada di kitab lain. Sebentar. Ada di kitab lain yang dimaksud di situ sebab ada tertulis hanya kepadanya lah kau sujud menyembah. Itu maksudnya. Aduh. Iya, maksud saya itu seperti contoh di Matius 4 di ayat 6. Iblis mengutip kitab ya. Mengutip kitab Mazmur. Mazmur pasal 91 di ayat 11 dan ayat 12. Nah, itu kan ada tertulis. Buktinya di situ ada. Bahwa iblis mengutip kitab Mazmur. Nah, di Matius 4 di ayat 10, Yesus juga mengutip kitab Ulangan. Ulangan 6 di ayat 13. Nah, yang dituju itu engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Itu ditujukan untuk manusia, bangsa Israel. Nah, iblis ini bangsa Israel atau bukan, Bang? Makanya dibilang khusus untuk penyembahan, dibilang engkau di situ, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kan gini loh, macam mana orang yang susah kali mengerti. Iya, ada orang Bang? Tunjukkan di kitab mana iblis disuruh menyembah kepada Allah. Contoh di Matius 4 ayat 6 tadi. Aduh, nubuatan itu berlaku general. Paham nggak kau? Perintah itu berlaku general kecuali hukuman disebutkan namanya iblis, maka hukumannya berlaku kepada iblis. Contoh di Kejadian 3, si ular tua dihukum apa? Makanannya debu tanah, itu hanya berlaku untuk dia. Tapi kalau disebutkan semua menyembah kepada Tuhan, itu berlaku kepada semuanya. Engkau itu berkata kepada sesuatu yang hidup. Paham nggak? Aduh, bukan hanya kepada iblis. Engkau harus menyembah, sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Engkau ini siapa? Saya, kamu, siapa saja yang hidup. Kan iblis menyuruh, Yesus kan manusia yang hidup. Disuruh menyembah iblis. Yesus tak mau. Karena tertulis, kan kau suruh aku menyembah nih, kata Yesus. Tertulis itu, engkau menyembah Tuhan. Itu maksudnya dijelaskan sama iblis. Nah, engkau di situ, kurubah. Engkau di situ adalah manusia atau Yesus itu. Paham enggak? Yesus kan hanya menjelaskan. Sebab ada kenapa aku enggak mau sujud kepadamu iblis? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu.
Paham nggak? Engkau itu manusia atau iblis? Itu Iblis Yesus. kan? Itu aja ulang biar gampang. Yesus Gimana? manusia. Nah, di ayat 10 engkau yang dimaksud adalah Yesus manusia. Betul nggak, Bang? Ya, ya. Nah, berarti Abang tarik lagi omongan bahwa itu iblis. Bukan Ya iblis. sudah, ternyata. biar gampang menjelaskan kepada kau, ku iya kan. Oke. Tapi Kenapa sesungguhnya, Yesus diperintahkan dengar dulu. Sesungguhnya kalimat engkau di sana berlaku bagi siapa saja. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya Yesus menjelaskan, kenapa aku tidak mau sembah kau iblis? Karena ada perintah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu aja susah kali kok. Aduh. Silakan. Jadi di ayat 10 itu Yesus menyembah kepada Allah saja ya. Dan terserah berbakti kau. juga kepada Allah. Iya. Terserah, Bang. Kita baca lagi, Bang, di ayat 4, ayat 6, ayat 7 ada juga kata tertulis di situ, Bang. Jadi di ayat 10 intinya Yesus menyembah. Capek aku melihat orang ini. Harus kali kau membatalkan ketuhanan Yesus. Harus kau mengangkat kali iblis itu. Alah, sampai habis suaraku. Ada orang kusuruh menyembahku, kau harus sembahku. Katakan namanya Karpidol, kau harus sembahku. Datang si Karpidol menjawab, oh tidak. Memang orang ini kawan harus jelas sekali ditulis Tuhan baru mengerti. Pada kalimat itu, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah engkau iblis. Sebab ada tertulis, si Karpidol bilang sama aku, enyalah engkau Rudi. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Paham gak? Kau Rudi harus menyembah Tuhan Allahmu. Kenapa susahnya membilangkan begitu kawan? Oh, di mana iblis disuruh menyembah? Memang gak ada. Makanya dia tahu setelah Yesus mengatakan. Sulit dia menangkap. Akhirnya kurubah pernyataanku. Engkau ini semua. Siapa saja harus menyembah Tuhan. Kira-kira begitu. Sulit juga dia nangkap. Aduh. Tidak tahu lagi aku entah bahasa apa mau kubuat. Aduh. Maka daripada itu, iblis baru sadar. Ternyata selama ini dia tidak pernah menyembah Tuhan. Baru sadar. Kenapa manusia ini berbakti kepada Tuhan. Paham gak? Maka iblis menunggu waktu yang tepat katanya. Datanglah waktu yang tepat setelah Yesus naik ke surga nabi palsu. Maka nabi palsu ini membuatlah sebuah kitab. Yang di dalamnya kitab ucapan iblis. Di mana iblis selalu minta disembah. Dan mengaku dia adalah Tuhan sembahlah aku. Kenapa dia mengaku adalah Tuhan sembahlah aku? Karena Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan. Ide tengah 3. Bude. Mau jemput anak sekolah kawan. Jam setengah 12. Terus jam 4. Tengah 4. Oh masih lama. Sejam lagi. Oke ya. Itu harus baru tahu. Aduh. Sampai habis kerongkonganku. Gak paham. Apa yang dia inginkan membatalkan ketuhanan Yesus. Gak bisa. Oh di mana itu tertulis iblis harus menyembah Tuhan. Maksudnya itu engkau itu semua. Sebab ada tertulis engkau. Jadi siapapun yang menyuruh orang menyembah dia. Itu tidak bisa. Karena tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Aduh.